Semenjak ditangkap di apartemen Gading Riverview City Home Jakarta Utara 1 Maret 2019 lalu, Zulkiflia kini semakin terpuruk dan pasrah. Tak hanya ancaman hukuman penjara seumur hidup, ia juga terancam hukuman mati karena terbukti sebagai pengguna dan terlibat peredaran narkotika di Indonesia. Sangatlah ironis, saat ditangkap, Zul tengah membungkus obat terlarang berjenis sabu seberat 9,5 kg dan 24.000 butir ekstasi layaknya sindikat internasional yang menjual narkoba dalam jumlah besar. Lantas, apakah popularitas dan harta yang diperoleh bersama Zulkiflia sudah tak tersisa? Sehingga Zul alih profesi ke jalan yang salah. Ini baru pertama ya, kita bilang public figure, kita bilang selebriti. Selama ini kan mereka korban dan pecandu. Ini ya menggelegar. Kenyataan semakin dia pecandu, dia pengedar, dan jaringannya udah terungkap. Dia hebat kali bahwa dia adalah utang budi. Kenapa harus utang budi dia mengedarkan itu? Itu tidak lazim. Ini kan fenomena, dia alasannya pengangguran. Kedua hutang budi, berarti dia kan nyari nafkah dari mengedarkan narkoba. Kenapa ini sangat membahayakan? Kita nggak usah banyak-banyak. 1 gram sabu itu bisa menjadi paket hemat, itu bisa 14 paket. 1 paket hemat itu generasi muda, kita bilang yang baru nyoba-nyoba, itu 5 orang. Berarti 1 gram itu adalah 70 orang. Bagaimana kalau 1 kilo? Dikutip dari data yang diperoleh, inilah jalur penangkapan sindikat narkoba Zulkiflia. TKP 1 sebanyak 0,5 gram sabu. TKP 2 sebanyak 9,5 kg sabu dan 24.000 butir ekstasi. TKP 3 sebanyak 25,6 kg sabu di Sumatera Selatan. TKP 4 sebanyak 15 kg sabu. Terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hukuman mati atau penjara seumur hidup diprediksi hingga pada lelaki 37 tahun itu. Semuanya itu dikenakan 115, ulangi 114, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman mati, hidup tergantung nanti perannya masing-masing dalam pengadilan akan terlihat. Karena ini sebuah kelompok besar terjadi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yang Alfian, kelompok 2 Rian, kelompok 3 Ismayadi, kelompok 4 Ria Ramdhani. Nanti di bawahnya itu ada Jul, ada Devianti, semuanya. Nah ini sesuai peran masing-masing nanti persidangan yang akan menentukan. Jadi 9,4 kg dengan 24.000 butir ini sudah aneh. Dia seorang selebriti. Atasan dia, inisial AT, terungkap. Ya 50 kg sabu dan ratusan ribu. Ini kita memberikan apresiasi kepada yang ungkap ya, aparat khususnya jajaran Direktur Reserse Polda Metro Jaya. Ini ungkap terus. Nah, 9,4 itu sisanya yang dipegang sama selebriti Zulkiflia tadi. Kan tidak mungkin stok itu 9,4. Paling minim dia 10 kg. Kemana sisanya 600 gram? Berarti dia memang ya, indikasi pengedar itu udah saya rasa memenuhi unsur gitu. Kita lihat ya dari kronologis dari awal. Kalau korban dan pecandu narkoba itu hanya bagi untuk dirinya sendiri, itu pasal 127. Tapi kalau konteksnya ada 112, 113, 114 itu udah jaringan pengedar. Nah, Undang-Undang 35 2009 ini kan sudah tegas dan humanis. Tegasnya masih berlaku hukuman mati, humanisnya masih ada hukuman rehabilitasi. Setali 3 uang dengan Zul, pesinetron Steve Emmanuel juga terbukti melanggar hukum terkait pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Melalui narkoba jenis kokain yang diselundupkannya ke Indonesia pada bulan September 2018 lalu,
Kini Steve terancam hukuman mati dan tidak dapat berkelit lagi. Melihat dua kasus selebritis di atas, rasanya pantas jika mereka dinilai gelap mata akibat narkoba. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan rela mengorbankan diri sendiri dan orang-orang tersayang demi mengabdi di lingkaran setan. Lantas, seperti apa penegakan hukum bagi pengedar dan penyelundup kelas kakap di Indonesia? Mengingat sedikitnya ada 10 pasal dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Untuk kasus yang menjerat Zulkiflia dan Steve Emmanuel, keduanya terbukti bersalah akibat melanggar pasal 112 ayat 2 dan 114 ayat 2. Meski menjadi momok menakutkan, masih ada hikmah yang bisa dipetik dari kasus ini. Dan walaupun ada saja artis yang ditangkap terkait narkoba, deretan nama selebritis berikut mendapat pembelajaran diri saat mereka menjalani hukuman. Berusaha bangkit dan memperbaiki keadaan, inilah artis-artis yang pernah terjerat narkoba dan kini sudah berubah. Rizal Gibran. Lama tak terdengar kabarnya. Nama Rizal tiba-tiba menjadi perbincangan setelah ia ditangkap oleh Bareskrim Polri karena kepemilikan narkoba. Mengawali karir sejak 1992, karir Rizal seakan runtuh dengan kasus yang menjeratnya. Setelah menjalani proses hukum dan bebas tahun lalu, Rizal mulai bangkit dengan mencoba peruntungan lain di bisnis makanan. Ahmad Zhoni. Namanya mulai dikenal publik setelah beberapa kali membintangi judul sinetron. Namun akibat salah langkah, ia harus mendekam di Hotel Prodeo dalam puncak karirnya. Kala itu Amar gelap mata pada narkotika. Namun setelah bebas dari penjara, eksistensinya masih dinanti para penggemar. Hal itu terbukti karena hingga saat ini ia masih bermain di salah satu judul sinetron kenamaan. Eza Gionino. Berbeda dengan Ahmad Zhoni, tak hanya sekali pesinetron tampan ini masuk penjara. Untuk kedua kali, Eza harus menjalani proses hukum akibat kasus narkoba di tahun 2015 lalu. Kini Eza harus merenung setiap perbuatannya. Dan seiring berjalannya waktu, ia kembali membangun karirnya sebagai bintang sinetron tanah air. Ridho Rhoma. Putra Raja Dangdut Rhoma Irama ini juga pernah terseret kasus narkoba pada bulan Maret 2017 lalu. Namun setelah menerima hukuman dan menjalani rehabilitasi, Ridho mulai bangkit dan menata karir lagi. Setelah lama tak terdengar kabarnya, pria brewok ini ternyata tengah menyusun album terbarunya yang akan rilis sebentar lagi. Album yang di tahun 2019 kita bikinnya mini album box set. Bocorin nggak ya? Dikit gitu kan. Itu udah banyak. Ada 5 lagu baru. Ya kan nanti aja lah. Karena sebentar lagi sih insya Allah mudah-mudahan rilisnya setelah Mei. Iwa K, rapper senior Indonesia yang satu ini membuktikan bahwa dirinya bertekad untuk keluar dari jerat narkoba. Sejalan dengan niatnya, Iwa langsung menggelar konser bertajuk Batman Kasarung di bulan April tahun lalu. Beberapa bulan setelah ia menjalani rehabilitasi. Saat itu Iwa K berhasil menghibur penonton yang datang dengan maksimal. Terlihat bahwa efek narkotika yang pernah ia pakai sudah tergeser niat untuk kembali ke jalan yang benar. Roger Danuarta. Rasa sesal pernah terjerumus ke dunia gelap kini sudah diminimalisir dengan niat dan tobat. Setidaknya itulah yang kini dijalani Roger Danuarta untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal tersebut rupanya pun disambut baik oleh rekan-rekan kerjanya dengan memberi tawaran untuk bermain lagi dalam sinetron dan film. Tak sampai di situ, Roger juga memberi kejutan pada publik
setelah tersiar kabar bahwa ia menjadi mualaf dan mulai menjalani pribadi yang baru.